Jadi memang kita harapkan ya gitu dengan kita memproduksi gitu ya produk ini gitu dengan inovasi seperti itu diharapkan ya kita menghasilkan suatu produk teknisium 99M yang tentunya murah tetap dengan kualitas yang sesuai gitu karena ini standar yang kita acu gitu ya dan tentunya juga tidak kalah dengan produk-produk core ya gitu. Ini pun nanti akan diregistrasi ya gitu oleh badan yang berwenang gitu seperti Kemenkes atau Badan POM. Kami di PRT-RRB ini sedang mengembangkan generator radionuklida molybdenum 99M, teknisium 99M. Generator ini untuk apa sih gitu? Generator ini untuk menghasilkan radioisotop teknisium 99M. Nah, si radioisotop teknisium 99M ini digunakan untuk diagnosis berbagai macam penyakit ya, kelainan organ di rumah sakit, khususnya digunakan di kedokteran nuklir seperti itu. Ya, jadi ini saya sedikit menerangkan tentang proses penyiapan generator seperti ini ya gitu. Jadi memang pertama itu dimulai dengan pembuatan materialnya ya gitu, material untuk bahan pengisi kolom generator seperti ini gitu. Jadi ini kita gunakan senyawa alumina gitu ya. Namun senyawa aluminanya ini kita tidak beli gitu di pasaran, namun kita sintesis sendiri gitu. Jadi ini dimulai dengan mereaksikan dengan glukosa, kita larutkan, diaduk dengan pengaduk magnetic stirrer gitu ya, dengan standing stirrer seperti ini kita aduk selama kurang lebih 24 jam. Kemudian kita uapkan pelarutnya. Jadi kita panaskan supaya semua uap itu habis gitu ya sampai kering gitu. Nah, sampai kering nanti akan terbentuk seperti karamel gitu ya. Sebenarnya bukan karamel gitu ya. Ini adalah aluminium hidroksida gitu ya, bentuknya seperti karamel karena kita mau menambahkan glukosa kan di situ. Kemudian kita panaskan dalam oven furnace ya gitu, kita kalsinasi pada suhu 600 derajat selama 6 jam. Kita tunggu sampai suhunya turun, suhu ovennya turun, kemudian kita keluarkan. Kemudian setelah dingin gitu ya, alumina ini kita masukkan ke dalam kolom. Itu kita istilahnya kita packing gitu ya. Aluminium masuknya ke dalam kolom generator. Ini kolom tingginya sekitar 10 cm gitu ya dengan diameter 2 cm gitu. Kita isikan kurang lebih sebanyak 7 gram gitu sampai penuh gitu ya kolom itu. Sebelumnya larutan molybdenum 99 ini kita siapkan gitu ya. Kita iradiasi di reaktor nuklir. Namun sebelumnya untuk penyiapan atau pembuatan larutan MO99M ini kita lakukan dengan menimbang tadi ya molybdenum oksida sebanyak kurang lebih 4 gram gitu ya, kita timbang kemudian kita masukkan ke dalam tabung kuarsa gitu. Nah, tabung kuarsa ini kita siapkan, kita preparasi dengan cara dilas gitu ya. Setelah dilakukan pengelasan, kita masukkan ke dalam kapsul aluminium gitu ya. Nah, kapsul aluminium ini akan kita siapkan untuk iradiasi di reaktor. Sebelum kapsul ini masuk ke dalam reaktor atau diiradiasi, tentunya kita harus melakukan pengecekan gitu ya untuk mengetahui apakah kapsul yang kita las tadi itu ada kebocoran atau tidak gitu. Kita uji dengan salah satu uji namanya bubble test. Ini memang untuk tes kebocoran gitu ya, karena tidak boleh ada yang bocor gitu untuk target yang akan masuk ke dalam reaktor. Setelah bahan target iradiasi itu sudah siap untuk dimasukkan ke reaktor, kemudian target kita iradiasi selama 5 hari di reaktor GA Siwabesi gitu. Setelah 5 hari kita bawa dari reaktor itu ke fasilitas hot cell gitu. Nah, di fasilitas hot cell ini dibuka, kemudian kapsul ya, istilahnya kapsul, tadi kapsul aluminium itu kita potong gitu, kita keluarkan lagi isinya gitu. Yang tadi MO oksidanya kita keluarkan lagi melalui proses pemotongan inner ya, pemotongan kapsul gitu. Kemudian proses pelarutan gitu, pelarutan dari MO oksida ini. Nah, MO oksida ini dilarutkan dalam larutan NaOH gitu, larutan basa ya gitu, sehingga dia benar-benar larut gitu. Nah, ini adalah sudah bersifat radioaktif ya larutan natrium molybdat ini gitu. Larutan MO99 gitu. Nah, ini adalah
larutan yang siap untuk dimasukkan ke dalam kolom generator gitu. Nah, selanjutnya masuk ke dalam tahap penyerapan ya, penyerapan larutan MO99 ke dalam kolom generator gitu. Seperti kita lihat tadi di hot cell ya. Gitu. Jadi memang proses pelarutan pun ini karena zat radioaktif dilakukan di dalam hot cell gitu, tidak ditangani langsung dengan tangan telanjang gitu ya, tapi memang di fasilitas hot cell gitu. Dimulai dengan memasukkan larutan MO99 itu ya dengan menggunakan siring, kemudian kita masukkan ke dalam kolom generator yang sudah kita siapkan. Kolom generator yang sudah berisi senyawa alumina yang tadi gitu ya, sudah kita sintesis seperti itu. Setelah kolom itu berisi larutan MO99 gitu, nah ini kolom ini kita packing gitu ya ke dalam generatornya gitu. Jadi ada proses tadi ya, proses perakitan generator, gimana kolom dipindahkan gitu, kolom dirakit, dipasangkan jarum, dipasangkan siring gitu, dipasangkan perlengkapan lainnya gitu, sehingga siap digunakan. Setelah proses perakitan selesai, nah ini kita masukkan ke dalam kemasan generatornya gitu, ke dalam casingnya kita pindahkan. Kemudian kita tidak lupa diukur ya, diukur paparannya gitu, apakah berbahaya atau paparannya termasuk ya yang diizinkan gitu. Setelah aman nih, kalau misalkan petugas pengawas radiasi bilang aman gitu ya, artinya dengan setelah diukur paparannya aman gitu. Nah, ini kita pindahkan, kemudian kita masukkan ke dalam kemasan luarnya gitu ya. Ini memang bentuknya seperti kaleng drum gitu ya. Gitu. Nah, ini siap untuk diantarkan ke rumah sakit seperti itu. Nah, ini juga kita lakukan produk-produk yang istilahnya juga kita hasilkan itu kita uji, kita lakukan quality controlnya juga ya gitu. Kalau untuk generator yaitu untuk teknisium 99M, kita lakukan pertama pengecekan dulu aktivitasnya gitu ya, dengan mengukur aktivitasnya dan menggunakan dose kalibrator. Yang kita ukur itu adalah aktivitas dari teknisium 99M-nya dan aktivitas MO99M gitu. Jadi kemudian kita lakukan juga uji kejernihan gitu. Kita melihat apakah teknisium 99M ini jernih atau tidak, karena memang persyaratannya harus jernih gitu ya. Harus jernih, kemudian pH-nya kita cek gitu, karena kalau menurut aturan pH-nya itu antara 4,5 sampai 7,5 gitu. Nah, yang kita hasilkan ini adalah pH-nya 5 gitu, sehingga sudah memenuhi syarat gitu. Kemudian kita cek juga kemurnian radiokimianya gitu. Jadi kan karena suka ada pengotor kimianya, kita lakukan uji kemurnian radiokimia dengan metode kromatografi kertas gitu, dengan menggunakan kertas Wattmann 1 jenisnya, dan LW-nya itu menggunakan metanol 85% seperti itu. Kita lakukan, nanti kemudian kita cek dengan TLC scanner, nanti kita hitung berapa kemurnian radiokimianya. Dan biasanya gitu yang kita hasilkan ini sudah memiliki kemurnian radiokimia sekitar 99,9% gitu ya. Jadi memang sudah cukup baik. Kemudian kita lakukan juga pengujian kemudian radionuklida gitu, atau lolosan dari MO99-nya gitu. Jadi kan kalau di larutan teknisiumnya malah justru tidak boleh ada MO yang ikut gitu ya, gitu yang terkandung. Jadi kita lakukan juga dengan menggunakan tadi ya spektrometer gamma gitu, menggunakan NCA. Dengan dihasilkannya inovasi generator MO99TC99M berbasis non-fisi ini diharapkan dapat menghasilkan suatu generator yang lebih murah, ramah lingkungan, sehingga bisa mengurangi impor generator dan membentuk kemandirian bangsa untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.